Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu diksi. Latar belakang, mengapa diksi itu penting? Diksi itu sebagai kejelasan pesan atau diksi krusial untuk menyampaikan gagasan tanpa ambigu. Yang kedua, sebagai standar akademik, bahasa baku adalah fondasi kredibilitas ilmiah. Yang ketiga, menghindari salah tafsir atau pemilihan kata yang tepat untuk mencegah salah intervensi. Pemahaman diksi memastikan bahwa pembaca menerima pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan tepat dan jelas. Next. Kali ini saya akan membahas apa itu diksi, ketetapan dan kesesuaian diksi, perubahan makna, denotatif dan konotatif, kata umum dan khusus, kata konkret dan abstrak, bahasa baku dan tidak baku. Next. Tujuan penulisan mencapai kejelasan linguistik. Makna diksi. Ya, diksi itu menjelaskan definisi dan pentingnya pemilihan diksi. Yang kedua, perubahan makna, yaitu memahami dinamika dan perubahan makna dan jenis kata. Yang ketiga, bahasa baku, membedakan antara bahasa baku dan tidak baku. Tujuan ini adalah untuk membekali kita agar alat untuk penulisan ilmiah yang lebih baik. Next. Manfaat penulisan, yaitu meningkatkan kualitas akademik, ya, seperti panduan penulisan ilmiah yang efektif, referensi praktis untuk memilih diksi, menambah wawasan berbahasa akademik. Penulisan ini dirancang untuk menjadi sumber daya berharga bagi mahasiswa. Diksi yang baik meningkatkan kualitas karya ilmiah. Next. Apa itu diksi? Seni memilih kata, yaitu seperti pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan, atau yang kedua sesuai konteks, atau pilihan kata harus sesuai situasi dan audiens. Yang ketiga itu tepat makna. Diksi itu harus tepat secara makna dan usaha. Diksi merupakan fondasi komunikasi yang jelas dalam penulisan ilmiah. Next. Ketetapan dan kesesuaian diksi, atau pembeda krusial. Ketetapan diksi itu ada fokus pada akurasi dan makna kata, seperti sinonim, denotatif versus konotatif, homofon, homograf, dan idiom. Ketetapan memastikan pesan yang disampaikan tidak menyimpang. Ya, kedua itu kesesuaian diksi, fokus pada konteks penggunaan, formalitas, dan sopan santun. Hindari ragam lisan dan tulisan ilmiah. Kesesuaian menjamin bahasa yang digunakan dan tepat sasaran. Next. Perubahan makna. Jenis perubahan makna itu seperti penyempitan dan perluasan, metafora dan metonimia, sinekdoke. Yang ketiga itu ada hiperbol dan melosis. Yang selanjutnya itu ada dinamika bahasa, yaitu penyebab perubahan makna, faktor sosial dan psikologis, pengaruh budaya dan logis, isu tabu dan prestise. Memahami perubahan makna penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkaya penggunaan bahasa. Next. Makna denotatif dan konotatif. Memahami perbedaan makna denotatif dan konotatif sangat penting. Makna denotatif adalah makna yang lugas. Ini adalah arti kata yang sesuai kamus, yaitu denotatif. Apa itu denotatif? Makna sebenarnya dari sebuah kata tanpa tambahan, perasaan, atau nilai rasa. Contohnya kata bunga, berarti bagian tanaman yang indah. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang tidak lugas. Ini adalah makna rasa, biasanya melibatkan perasaan atau kiasan. Makna ini bersifat sangat subjektif. Makna konotatif, makna yang timbul sebagai alat asosiasi perasaan, contohnya bunga desa, bukan berarti bunga tanaman. Ini merujuk pada wanita yang cantik di desa. Next. Pembedaan kata umum dan khusus. Diksi juga mencakup penggunaan kata umum dan khusus. Kata umum memiliki cakupan makna yang luas. Kata umum itu seperti ikan. Kata ikan itu merujuk pada semua jenis hewan air. Ini bisa berarti banyak spesies. Kata khusus itu adalah gurame. Kata gurame lebih spesifik, ini merujuk pada suatu jenis ikan tertentu. Selanjutnya kata khusus itu nila. Sama halnya dengan nila yang merupakan spesies ikan air tawar. Kata khusus itu kembung, juga merupakan ikan kembung, atau juga merupakan sebutan untuk
jenis ikan yang tertentu. Selanjutnya itu memahami kata konkret dan abstrak. Perbedaan antara kata konkret dan abstrak sangatlah mendasar. Kata konkret yang dirasakan itu panca indera. Kata konkret itu adalah seperti meja. Meja adalah sebuah benda padat yang bisa disentuh. Kata selanjutnya itu contoh kata konkret itu adalah baju, pakaian bisa dilihat dan diraba. Selanjutnya itu adalah mobil, kendaraan yang bisa dilihat dan dikendarai. Sedangkan kata abstrak tidak berwujud, mereka merujuk pada konsep atau gagasan. Kata abstrak itu seperti cinta, sebuah emosi yang tidak bisa disentuh. Selanjutnya itu ada semangat, sebuah perasaan atau motivasi. Yang ketiga itu adalah keadilan, konsep moral atau prinsip. Next, bahasa baku dan tidak baku. Penulisan ilmiah memerlukan penggunaan bahasa baku yang sesuai kaidah. Bahasa baku itu adalah kamus besar bahasa baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, selaras dengan ajaran yang ditentukan oleh EYD. Penggunaan bahasa baku digunakan dalam konteks formal dan ilmiah. Hindari keracunan dan ambiguitas. Ciri-ciri kata baku itu adalah terstruktur, presisi, objektif, dan tidak terpengaruh oleh logat daerah. Selanjutnya itu bahasa tidak baku. Tidak baku itu sering digunakan dalam sehari-hari atau ragam lisan. Bahasa tidak baku tidak sesuai dengan KBBI dan EYD, dipengaruhi oleh kebiasaan. Penggunaan kata tidak baku cocok untuk percakapan santai dan tidak direkomendasikan untuk karya ilmiah. Ciri kata baku itu adalah fleksibel dan sering mengandung singkatan yang kurang formal. Next. Kesimpulan, diksi dan tanggung jawab ilmiah. Pemilihan diksi mencerminkan tanggung jawab ilmiah. Hal ini juga disebutkan dengan adab, yaitu seperti tanggung jawab ilmiah. Diksi yang tepat menunjukkan ketelitian penulis bertanggung jawab atas kejelasan. Yang kedua itu penulisan ilmiah. Pentingnya diksi yang tepat dan sopan untuk menghasilkan karya berkualitas. Selanjutnya itu adab dalam Islam, menggunakan bahasa sopan dan benar, menghargai pembaca dan ilmu. Yang selanjutnya itu ada profesionalitas akademik. Bahasa baku mendukung kredibilitas ini untuk mencerminkan profesionalisme. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.